ilahu al-hayyul qayyum wa natubu ilaih. Qala Allah jalla jalaluhu wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tentunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semuanya siapakah di antara kita yang terbaik amalnya selama hidup di dunia ini dan untuk bekal di hari akhirat. Sebagaimana yang antum saksikan sekarang, ya, jenazah ini sudah dikuburkan dan saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada antum semuanya yang telah memenuhi hak beliau, mulai memandikan jenazah, kemudian mensolatkan, sampai hadir di makbar semacam ini. Semoga menjadi amal soleh ana dan antum semuanya, menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya mengurus jenazah semacam ini. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazah fa jalasa ala syafiril qabri wa baka. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa kami pernah mengurus jenazah sampai dikuburkan di pekuburan, dan setelah selesai dikuburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba duduk di tepian kubur. Wa fi riwayatin ukhra, para sahabat juga duduk di sekitaran beliau. Kemudian beliau bersabda, atau beliau kemudian menangis dan bersabda, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu, wahai saudara-saudaraku, kalian akan dikuburkan semacam ini, maka bersiap-siaplah. Ucapan Rasulullah ini tentunya sangat dalam bagi mereka yang beriman kepada Allah. Realitanya hari ini beliau almarhumah yang dikuburkan semacam ini, namun setelah ini bisa jadi ana atau antum. Mungkin pulang dari tempat ini atau nanti sore, mungkin besok, mungkin lusa, pastinya akan menyusul ana atau antum. Jadi kata Nabi, persiapkan dengan amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, barang siapa ingin bertemu Allah di surga, maka hendaknya beramal saleh. Memperbanyak amal saleh, ikhlas dan mutaba'ah, ittiba' Rasul. Amalnya dilakukan secara ikhlas dan mencontoh Nabi SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian jangan sampai berbuat syirik dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimani rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, "Inna a'mara ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu sekitar 60 tahun sampai 70 tahun rata-rata. Ya, kata Nabi SAW, sedikit sekali umatku yang melebihi itu. Ya, bisa jadi di bawah 60 wafat, anak-anak wafat, bayi mati. Ya, di atas 70 tahun diberi umur panjang juga bakal mati. Dan mayoritas antum rata-rata masih di bawah 60 tahun. Seperti saya juga di bawah 60 tahun. Tapi juga tidak sedikit yang sudah di atas 60 tahun. Maka persiapkan dengan baik. Antum semua bakal dikubur semacam ini. Dan urusannya berat jamaah. Urusannya berat di dalam kubur ini. Nabi SAW sebagai hadis yang terakhir, pesan untuk ana dan antum semuanya sebagai umatnya. Qala Rasulullah SAW, inna ahadakum idha mata, uridha alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Seseorang kalau sudah mati, dikuburkan semacam ini, diperlihatkan tempatnya pagi dan sore. Jadi diberikan gambaran Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan gambaran. Man kana fi ahlil jannah, fa min ahlil jannah.
Siapa yang divonis di kuburan, lulus pertanyaan munkar wa nakir, dia sudah divonis kamu ahli jannah, maka tempatnya di jannah, di surga ditampakkan. Dan dia sangat bahagia dengan itu, memohon kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat. Tegakkan kiamat, agar aku bertemu dengan keluargaku. Allahu Akbar. Ini realita jamaah. Wa man kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Barang siapa yang termasuk divonis tidak lulus pertanyaan munkar wa nakir, dia divonis masuk neraka kelak, maka dia menjadi ahli neraka. Ya, kemudian yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah. Itulah tempat kalian sampai kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oleh karenanya, mari kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah jami'an ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Bertobatlah sekalian semua kepada Allah wahai muslimun agar kalian beruntung. Gak ada lagi. Jalan terbaik bagi kita para pendosa ini adalah bertobat kepada Allah dan beramal soleh. Sebelum kita diperlakukan semacam ini jamaah. Dan kemudian karena Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyit faqama alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbit fa innahu ana yus'al. Mintakanlah ampun kepada saudaramu ini dan mintakan kepada Allah ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Sesungguhnya dia sebentar lagi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau termasuk ahli jannah. Semoga amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni, sebagaimana kita menginginkan kita menjadi ahli surga, kita doakan hal yang sama untuk almarhumah. Fadhal jamaah, antum berdoa kepada Allah sebagaimana ajaran Nabi, para ulama, ustadz-ustadz mengajarkan kita, minimal Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tafadhal jamaah untuk mendoakan beliau. Barakallahu fiikum. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذاكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيي على الايمان ومن توفيته منا فتوفى على الاسلام جئنا شفاء فاغفر لها يا الله جئنا شفاء فاغفر لها اللهم اعذها من عذاب القبر من عذاب النار وادخلها الجنه والحمد لله صلى الله على نبينا محمد. Jazakumullah khair. Apabila beliau ada urusan sangkutan hutang piutang, bisa menghubungi keluarganya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.